sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izinkan atas permintaan dari keluarga Sohibul Hol Al-Fakir untuk menyampaikan manaqib singkat sejarah kehidupan dari Al-Mujahid fi sabilillah, yaitu Syahid Faiz Ahmad Syukur bin Syuhada almarhum Syahid Faiz Ahmad Syukur lahir pada hari Selasa 15 September tahun 1998. Lahir dari seorang putra pertama dari pasangan Suhada bin Ali Syarali dan Ibu Rosidah bin Abu Solihin, di mana dilahirkan di Puskesmas Pasar Minggu yang sekarang berubah jadi rumah sakit Jatibaga. Kemudian putra ini diberi nama Faiz Ahmad Syukur. Kemudian menginjak di tahun 2003 saat Faiz Ahmad Syukur berumur 5 tahun, beliau menempuh pendidikan awalnya untuk mengenal baca tulis Al-Quran, yaitu di Taman Pendidikan Al-Quran yang tempatnya nggak jauh dari tempat beliau, yaitu di tempat yang saat ini kita berada, di Madrasah Nur Saadah. Beliau belajar TPA di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran Nur Saadah, di Masjid As-Saadah Walpangan ini yang dulu diasuh oleh Bapak Ikin dan Ibu Nani, kepala sekolahnya, itu di bawah asuhan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Atas. Tahun 2004 Faiz Ahmad Syukur masuk sekolah dasar, yaitu di SD 01 Tanjung Barat, antara kelas 5 SD sampai kelas 6 beliau berlatih bela diri di perguruan pencaksilat Pamuk. Dan kemudian SD beliau ini 01 Tanjung Barat letaknya di depan ujung Jalan Nangka, sama dengan Al-Fakir dulu SD-nya di 01 situ juga, sama dengan Al-Fakir juga, cuman tahunnya beda, Kemudian tahun 2010 Faiz Ahmad Syukur lulus SD, kemudian mulai meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya di sebuah pesantren di daerah Jawa Tengah. Kemudian selama 3 tahun di pesantren beliau mengambil pelajaran ekstrakurikuler, yaitu silat kungfu aliran buto. Di pesantren ini beliau mulai menghafal Al-Quran dan pernah menjuarai lomba azan. Lulus pesantren tahun 2013, Faiz Ahmad Syukur kembali ke Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Yapindah, nggak jauh di bilangan Tanjung Barat sini, Di sini beliau mulai mengambil jurusan multimedia. Di masa SMA ini beliau bergabung dan berlatih bela diri di perguruan silat PLSB Pencak Silat 5 Bayangan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kawan-kawannya banyak yang hadir saat ini di sini, dan guru-gurunya juga hadir di sini. Tahun 2016 setelah beliau lulus SMK, Faiz Ahmad Syukur melanjutkan pendidikannya di Universitas Indraprasta, tempat Al-Fakir saat ini juga mengajar di Universitas Indraprasta. Awalnya beliau mengambil jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. 1 tahun kuliah, beliau cuti lalu melanjutkan kuliah di Unida kembali dan pindah ke jurusan Teknologi Informasi. Kemudian selama cuti kuliah di tahun 2017, tepatnya di bulan Januari sampai Februari, beliau sempat belajar di Lembaga Kampung Bahasa Inggris di Pare, Kediri, oleh Mr. Bob. Terus kemudian pada tahun sebelumnya di tahun 2016 beliau juga bergabung di BIHAR, Bimbingan Tahfidz Anak dan Remaja Al-Usmani, dengan guru pembimbing Ustadz Ghazali dan kepala sekolahnya Elok Etika Lestari Sarjana Teknik. Kemudian pada tahun 2018 Faiz Ahmad Syukur aktif berlatih bela diri mixed martial arts, seni bela diri di Dedi Fighting Camp. Di sini beliau berlatih oleh Bapak Dedi Hermawan, pelatihnya berdiri, akhirnya Dedi. Berdirinya ada pelatihnya juga langsung sini. Nah ini pelatihnya yang ngajarin. Termasuk bukan hanya Pak saya, tapi dengan kawan-kawan yang lain juga banyak yang berlatih. Kemudian saat terjadi penistaan agama di tahun 2016, Faiz Ahmad Syukur
ikut turun ke jalan bersama Front Pembela Islam. Saat itu berjuang menuntut penista agama dipenjarakan, dan pada aksi 4 November 2016 apa yang dikenal dengan aksi bela Islam 411, beliau maju ke barisan terdepan ketika masa aksi sedang dibuang-buang gas air mata. Pasca aksi bela Islam 2 Desember 2016 atau yang dikenal dengan aksi bela Islam 212, beliau memutuskan untuk bergabung dengan Front Pembela Islam FPI saat itu. Tahun 2018, tepatnya 21 Desember 2018 sampai 25 Desember 2018, Faiz Ahmad Syukur ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan siaga bencana tingkat laksana angkatan ketiga yang diselenggarakan oleh Front Pembela Islam itu di Gunung Gede, Pangrango. Beliau lulus dengan nomor sertifikat 010 di Laksana Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Pada tahun 2020, Faiz Ahmad Syukur mendapatkan sertifikat atas partisipasinya sebagai panitia Musda 3 Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020, ya, dengan nomor sertifikatnya istimewa DPD FPI DKI Jakarta Zulkoda 1441 Hijriah yang dilaksanakan pada waktu itu musdanya di tempat ini juga. Yang saat itu imam daerahnya Habib Muhsin bin Zaid Al-Hattas, ketua Tanfizi DPD DKI Jakartanya yaitu Akhina Buya Ki Abdul Majid, dan tangganya saat itu panglima daerahnya Akhina Al-Ustaz Muhammad Subhan. Dilaksanakan di Yayasan As-Saadah Pol Tangan ini juga. Hadirin, inilah sedikit ya riwayat ringkas dari Syahid Faiz Ahmad Syukur rahimahullah taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirah kepada beliau dan kepada kawan-kawan beliau di KM 50 di mana keluarganya saat ini hadir bersama kita, ya, dan meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama anak kepada, sehingga memberikan keberkahan kepada kita semua, amin, keluarganya, kerabatnya, dan kita semua, amin, sehingga kita mendapat hidayah untuk meneladani kegigihan perjuangan beliau, dan semua rekan-rekan di tempat ini bisa mendapatkan dari keberkahan para syuhada 6 pengawal imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab ini. Amin ya Rabbal. Ini sedikit sekilas ya manaqib singkat dari almarhum, dan Al-Faqih juga ingin menambahkan, karena berbicara Faiz Ahmad Syukur dan bisa lepas dari Yayasan As-Saadah Pol Tangan ini. Ya, ini yang tertulis dari keluarga, tapi yang nggak tertulis 3 tahun belakangan dari mulai beliau aktif bergabung di Front Pembela Islam, hidupnya beliau juga sering hidup tidurnya setiap malam boleh dibilang yaitu adanya di Masjid As-Saadah ini, menjaga masjid bersama orang tua dan kawan-kawan yang lain yang hadir di sini tahu. Ya, kita kenal, kita sering begadang di sini bersama dengan juga saya punya orang tua, ya, karena beliau juga Faiz Ahmad Syukur termasuk yang mengawal Al-Faqih, di mana pada tahun 2019 Al-Faqih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu diberi nikmat sakit. Alhamdulillah, sakit berkepanjangan harus cuci darah, yang menemani Al-Faqih 9 bulan lebih cuci darah sebelum beliau ketika kedatangan imam besar mulai aktif mengawal imam besar. Beliau 9 bulan lebih mengawal Al-Faqih bersama sepupunya Akhina Sapni. Beliau mengawal Al-Faqih sampai beberapa hari sebelum peristiwa, ya, 7 Desember, ya. Beliau masih ngurusin obat Al-Faqih juga. Boleh bilang chapter akhirnya ngurus ini, kalau Al-Faqih urusannya obat, bahkan abahnya bilang nih kalau handphonenya kalau yang Al-Faqih album udah beda ringtone-nya, ya. Panggilannya, nada deringnya berbeda karena dia tahu untuk mengurusin Al-Faqih khidmatnya, ya, berdua bersama sepupunya. Dan bahkan walaupun di sela-sela mengangkat Al-Faqih cuci darah, karena kalau cuci darah itu waktunya cukup panjang, dari mulai habis sholat zuhur Al-Faqih harus jalan ke rumah sakit di Jakarta Selatan, pulangnya itu paling cepat ba'da maghrib atau ba'da isya. Kalau lagi ada kesempatan untuk turun aksi, turun tetap. Habis naruh Al-Faqih di rumah sakit, izin sudah mau turun aksi gitu. Di DPR di mana turun? Ikut turun aksi, pulang aksi, buru-buru lagi naik ojek, jemput Al-Faqih lagi ngurusin pengobatan Al-Faqih. Sampai sekali waktu Al-Faqih bilang, kalau lagi keadaan chaos jangan pulang ke rumah sakit.
Itu urusannya repot buat Al-Fadil. Pernah sekali waktu dia berdua pas ada kejadian chaos, pulangnya ke Tamburan. Akhirnya pulang Al-Fadil yang bawa mobil sendiri, ya. Itu pernah kejadian sekali cerita Al-Fadil itu. Jadi walaupun remes-remes habis cuci darah, nggak ada yang ngawal, nggak apa-apa ya kan. Penting kalau chaos jangan pulang ke rumah sakit, kalau urusannya repot. Begitu Al-Fadil kejadian habis KM 50, semua satpam dan petugas di rumah sakit kaget semua karena mengenal beliau. Setiap hari kalau dulu kan antaranya setiap seminggu 2-3 kali di rumah sakit yang bolak-balik orang mengenal beliau, pada kaget semua. Dan kepribadiannya di sini, masya Allah, bahasanya bilang ngerokok aja enggak, enak. Beda dengan kawan-kawan yang lain, ngerokok aja enggak. Dan sering bersama teman-teman untuk azan di masjid di sini, ngajinya luar biasa. Ya, di bawah ini Panglima dengan Ustaz Muhammad Subhani. Kita sering kumpul di Masjid As-Sa'adah ini. Ya, teman-teman ini sedikit kilas yang Al-Fadil alami bersama almarhum Pakis Masuk yang Al-Fadil tidak lupa. Karena beliau termasuk mengurus Al-Fadil dan mengurus juga orang tua Al-Fadil waktu sakit. Saya punya ibu waktu sakit, beliau juga yang ngurusin ke rumah sakit. Bersama dengan teman-temannya yang lain. Ya, ini sedikit karena itu kami mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada keluarganya, dan mohon maaf kalau selama ini juga merepotkan. Makanya begitu tahu peristiwa tersebut dan waktu itu Al-Fadil memang nggak bisa keluar. Ya, makanya jenazahnya waktu pas disampaikan ke rumah beliau, Al-Fadil minta untuk disolatkan, walaupun di ambulan disolatkan di Yayasan As-Sa'adah Tangan ini. Alhamdulillah waktu itu jam 12 malam disolatkan ya di tempat ini. Dan alhamdulillah dari mulai awal tahlil sampai terus dilaksanakan di As-Sa'adah karena memang Faiz Ahmad Sugeng tidak bisa lepas dari Masjid As-Sa'adah Tangan ini. Dari mulai beliau mengenal Al-Quran memang sudah hidupnya di Masjid As-Sa'adah Tangan ini. Ya, ini sedikit kilas yang dapat kami sampaikan ya bersama dengan pengurus-pengurus DPD yang lama ini. Ya, ada Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas, Buya Abdul Majid, ada Panglima daerahnya Ustaz Muhammad Subhan. Dan kita tahu memang nggak asing beliau dengan bersama kawan-kawan di Yayasan As-Sa'adah, kita selalu terbuka lebar untuk perjuangan umat. Ya, dan juga alhamdulillah pada hari ini kehadiran guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya Habib Muhsin bin Zaid dan Buya Abdul Majid dan juga Habib Irfan, itu menantu daripada imam besar dan putri imam besar juga hadir di rumah Al-Fadil saat ini ada. Alhamdulillah. Ya, walaupun imam besar tidak hadir, imam besar hadir di tempat ini bukan Jumat kemarin, Jumat sebelumnya. Beliau hadir sholat Jumat sini. Banyak yang nanya, kok nggak ngabarin Bib? Memang kalau masalah Jumat kok dikabarin. Memang juga ngabarinnya mendadak. Akhirnya Muhammad Hanif telepon jam 12 malam, Bib, besok imam besar pengen sholat Jumat di sini. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban. Tadinya niatnya imam besar ngomong masalah akhir bulan atau awal bulan Januari, namun dipercepat karena mestinya Jumat yang lalu itu di tempat Kiai Maulana Kamal Yusuf, tapi istri beliau meninggalnya imam besar memutuskan untuk sholat Jumat di tempat ini. Jadi memang mohon maaf kepada kawan-kawan, kok ngabarin apa ini, cuma ngabarin beberapa, memang mendadak daripada nanti takut kami urusannya pengumuman lagi nanti disalah-salahin lagi ya. Alhamdulillah hadir di sini dan sholat berjamaah dan khotibnya saat itu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas. Alhamdulillah saat ini menantu dan putri beliau bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kehadiran menantu dan putri beliau menambah keberkahan pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada di sini Habib Ali Al-Hamid sebagai ketua Hilmi, ya, dan ada Habib Haziq yang pengurus daripada DPD FPI DKI Jakarta yang saat ini menjabat, ya. Dan ada sesepuh kita dari Tanjung Barat juga ini, Haji Dr. Abdul Razak, Akhina Ustaz Muhammad Soleh dan para asatidz lainnya yang tidak dapat kami sebutkan, namun dari masing kata hormat dan takzim saya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau penerimaan dan penyambutan di Masjid As-Sa'adah ada kehukumannya. Inilah yang dapat kami sajikan seala kadarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.